Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya, yang terhormat selaku dosen mata kuliah psikolinguistik Umi Rentia Semar MPDI beserta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yaitu produksi bahasa. Jadi bagaimana proses produksi bahasa di dalam otak. Harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian produk dan bahasa ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa produk itu secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang artinya to produk atau menghasilkan. Dan pengertian bahasa sudah kita ketahui bersama juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Tanpa adanya bahasa, maka manusia dipastikan tidak akan bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik. Jadi di dalam memproduksi bahasa itu terdapat dua aspek keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama menulis. Jadi menulis menurut Tarigan, menulis merupakan proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Jadi melalui kegiatan menulis, penulis dapat mengomunikasikan pikirannya, dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis. Jadi di samping dituntut kemampuannya berpikir yang memadai, juga dituntut berbagai aspek keterkaitan lainnya, misalnya penguatan materi tulisan, pengetahuan bahasa tulis, motivasi yang kuat, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu berbicara. Jadi berbicara ini perkembangan kemampuan bahasa dapat dan berbicara pada anak meliputi usia 0 sampai 8 minggu dalam perkembangan kemampuan berbicara. Jadi sejak lahir, bayi yang baru lahir, ia sebenarnya sudah belajar mengamati dan mengikuti gerak tubuh serta ekspresi wajah orang yang dilihatnya dari jarak tertentu. Memasuki usia 8 sampai 24 minggu, itu pada usia ini seorang bayi mulai belajar mengekspresikan dirinya melalui suara-suara yang sangat lucu dan sederhana seperti O, U, A, E, dan tidak lama kemudian ia akan mulai mengucapkan konsonan. Pada usia 12 sampai 24 minggu, seorang bayi sudah mulai terlibat dalam percakapan tunggal seperti ma, pa, ka, da, dan sejenisnya. Memasuki usia 28 minggu sampai 1 tahun. Jadi pada usia 28 minggu ini anak bisa mengucapkan da, ka, ba secara jelas sekali. Bahkan waktu menangis pun vokal suaranya sangat lantang dan penuh dengan intonasi. Dan usia 32 minggu ia akan mampu mengulang beberapa suku kata yang sebelumnya sudah mampu diucapkan. Jadi pada usia 1 tahun seorang anak mulai mampu sedikit demi sedikit mengucapkan sepatah kata yang syarat dengan arti. Selain itu juga ia juga mulai mengerti kata tidak dan mengikuti instruksi sederhana seperti dadah, cilubah, juga mulai bisa meniru bunyi suara binatang gitu ya. Terus memasuki usia 1 tahun 18 bulan. Jadi pada usia ini seorang anak akan mampu mengucapkan 2 atau 3 patah kata yang punya makna. Jadi sebenarnya ia sudah mampu memahami sebuah objek sederhana yang diperlihatkan kepadanya. Jadi pada usia 15 bulan anak mulai bisa mengucapkan dan meniru kata yang sederhana dengan sering didengarkan atau kemudian mengekspresikannya pada situasi yang tepat. Jadi usia 18 bulan ini sudah mampu menunjukkan objek-objek yang dilihatnya di buku dan dijumpainya setiap hari. Selain itu, ia juga mampu menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna. Memasuki usia 18 bulan sampai 2 tahun. Jadi pada usia ini kemampuan anak semakin tinggi dan kompleks. Perbendaharaan katanya pun bisa mencapai 30 kata dan mulai sering mengutarakan pernyataan sederhana. Ya, jadi pada usia ini mereka juga mulai menggunakan kata yang menunjukkan kepemilikan.
Jadi bagaimanapun sebuah percakapan melibatkan komunikasi dua belah pihak, sehingga anak juga akan belajar merespon setelah mendapat stimulus gitu. Memasuki usia 2-3 tahun. Jadi usia ini seorang anak mulai menguasai 200-300 kata dan senang berbicara sendiri. Jadi sekali waktu ia akan memperlihatkan kata-kata yang baru didengarnya untuk dipelajari secara diam-diam. Jadi mereka mulai mendengarkan pesan-pesan yang penuh makna yang memerlukan perhatian dengan penuh minat gitu. Usia 3-4 tahun. Jadi anak sudah mulai mampu menggunakan kata-kata yang sifatnya perintah. Jadi hal ini juga bisa menunjukkan adanya rasa percaya diri yang kuat dalam menggunakan kata-kata dan menguasai keadaan. Jadi mereka senang sekali mengenali kata-kata baru, terus berlatih untuk menguasainya. Jadi mereka menyadari bahwa dengan kata-kata mempengaruhi orang lain bisa mengajak teman-temannya atau ibunya. Mereka juga mulai mengenali konsep-konsep tentang kemungkinan, kesempatan, dengan andaikan, mungkin, misalkan, kalau gitu. Jadi perbendaharaan katanya makin sulit dan bervariasi seiring dengan peningkatan penggunaan kalimat yang utuh. Baiklah, kita memasuki proses bahasa di dalam otak ya. Sebelum saya menjelaskan proses bahasa di dalam otak, saya akan menjelaskan anatomi otak terlebih dahulu. Jadi ini ada gambar anatomi otak ya. Ini anatomi otak dan yang terdiri dari medula oblongata, pons dan cerebellum, midbrain, thalamus dan hipotalamus, dan cerebral hemispheres. Ya, jadi secara lebih rinci ini ada gambarnya. Ya, ini gambar otaknya. Jadi ini adalah gambar otak dalam memproduksi bahasa. Nah, di sini, jadi saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari proses produksi bahasa di dalam otak. Jadi di sini ada daerah Broca ya, daerah Broca. Ini dinamai Broca itu menurut penemuannya. Jadi yang menemu itu namanya Broca. Jadi disebutlah daerah Broca. Jadi daerah Broca ini terletak di bagian depan otak belahan kiri dan bertanggung jawab terhadap pengorganisasian pola artikulasi ujaran. Jadi ini dapat dipahami karena letak daerah ini dekat sekali dengan daerah korteks yang mengendalikan otot-otot wajah, rahang, lidah, langit-langit keras dan laring. Jadi karena penggunaan morfem infleksi atau penanda jama akhir terses dan kategori leksikal minor dikendalikan di daerah Broca. Jadi maka daerah ini memegang peranan penting dalam pembentukan kata-kata dan kalimat. Jadi daerah ini terletak pada gunduk frontal di sekitar inferior. Daerah Broca adalah daerah yang bertanggung jawab untuk memproduksi ujaran yang ditemukan oleh dokter bedah Prancis Pierre Broca pada tahun 1863. Yang kedua ada daerah Wernicke. Ya, dinamai menurut penemuannya juga Wernicke. Ya, jadi seorang ahli syaraf abad ke-19 tahun 1874, Karl Wernicke ini, daerah ini bertanggung jawab terhadap penerimaan atau reception. Bunyi daerah ini berperan besar di dalam perwujudan atau representation. Jadi makna dan terlibat dalam penafsiran kata dan pilihan butir-butir leksikal untuk tujuan produksi bahasa. Jadi daerah Wernicke ini berada di gunduk temporal yang bertugas untuk menangani masukan yang berasal dari pendengaran. Jadi di sini. Terus yang ketiga adalah ada daerah angular gyrus. Jadi daerah ini terletak di belakang daerah Wernicke, adalah pusat bahasa yang bertanggung jawab terhadap pengubahan rangsangan visual di dalam bentuk auditoris, dan sebaliknya juga daerah ini berperan besar terhadap penyesuaian matching bentuk lisan dan objek yang dilihat.
penamaan objek, dan pemahaman bahasa tulis, yang semuanya menurut keterkaitan antara wilayah visual dan wilayah ujaran. Agar lebih jelas, ini saya perlihatkan lagi struktur dari otak yang memproduksi bahasa. Ya baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.